Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladziina yuqiimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Saya muliakan, saya hormati Ustaz ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehat badannya. Saya muliakan, saya hormati Sahabil Bait, Bapak Anung beserta seluruh keluarga, wabil khusus ayahanda. Mudah-mudahan dibukakan pintu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, murah rezekinya, sakinah keluarganya, dan insya Allah dunia akhiratnya menumpuk dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar hidup manfaat, rindu surga lewati badan, mencari berkah yang kuasa, rindu surga. Jemaah pengajian Rindu Surga yang mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan, istiqomah, amanah, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang ada di jalan lurus yang memang Allah tunjukkan untuk kita semua. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup itu kalau tidak ada punya kendali, maka hidup itu seperti sebuah jebakan bagi kita. Dan ternyata banyak sekali orang yang memang terjebak di dalam kehidupannya. Padahal konteks yang pernah saya katakan dulu bahwa hidup ini adalah ujian. Kadang-kala orang nggak terima ujian sehingga terjebak dalam kehidupan. Ketika kehidupan kita diberikan satu ujian kemiskinan, kadang-kala kemiskinan itu ngejebak kita. Kita sulit mencari, pengennya minta mulu. Timbulnya dunia malas ada sama kita. Padahal kata Imam Ali, ikhtiar tawakal, keluar saja. Gak usah takut, rezeki mah dari Allah. Mau dapat nggak dapat, yang penting halal. Cuman kadang-kala ketika kita diberikan kesusahan, kita nggak bergerak, artinya kejebak. Lebih senang meminta dibanding mencari. Bahkan ketika kita tanya pun, kita juga terjebak. Gimana hari ini? Susah hidup gua mah. Perasaan rezeki ribet banget. Dari kemarin gua cari kagak dapet. Gimana anak bini? Bingung gua, ini bawel banget, anak bandel, semuanya kagak dapet duit. Gimana caranya ya? Jadi kadangkala kita terjebak dengan suasana sehingga kita ngeluh terus hidupnya. Padahal yang paling bagus itu kita tetap syukur. Gimana kerjaan? Alhamdulillah sih, kalaupun gak terlalu banyak-banyak banget, alhamdulillah hidup berjalan normal. Ya anak bini kagak pernah kelaparan dah. Yang penting sedikit berkah, nggak perlu banyak gua makan. Kemudian ada juga orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan harta. Ini kadangkala kita kejebak juga. Artinya apa yang membuat kita kejebak dalam harta yang melimpah? Kita sulit memberi, seakan-akan harta itu murni pencarian kita. Lah ngapain banget gue berbagi? Nah, kerjaan-kerjaan gue yang nyari. Lah dia aja males orangnya. Akhirnya kita sulit berbagi.
karena merasa harta yang kita miliki itu hasil dari pencarian kita. Timbulnya apa? Nggak bersyukur dari apa yang Allah berikan, malah kufur jadinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Artinya kita dapat murka dari apa yang Allah berikan, nikmat yang kita sepelekan, nggak mau bersyukur, bahkan kita kufur. Nah, ciri orang seperti itu biasanya ngegali terus sampai nggak kenal lelah, ujung-ujungnya nyerah dengan suasana dan keadaan. Ada juga orang yang terjebak dengan masa muda. Biasanya kaum muda berpikiran mumpung masih muda, puas-puasin dulu dah. Maksiat dibanyakin, dosa dibanyakin, ibadah dihilangin. Alasannya mumpung masih muda. Yang dia pikirkan kalau yang mati mah yang tua-tua dulu. Enggak harus yang muda-muda dulu. Padahal al-mautu ya'ti bagdatan wal qabru sundukul amal. Padahal urusan mati nggak kenal umur, nggak kenal tua, nggak kenal kaya, nggak kenal miskin, nggak kenal punya jabatan atau nggak kenal dia gagah atau sakit. Kalau udah urusan datang kematian, kagak ada yang bisa nyangkal, nggak ada yang bisa duluin, juga nggak ada yang bisa mencegah kematian. Nah, kadangkala kita semua terjebak di masa muda. Mumpung masih muda, puas-puasin. Ntar kalau tua jadi orang kaya, mati masuk. Ini yang gua bingung, prinsip itu dipakai terus ya sekarang. Padahal dari muda itulah kita mencari kebaikan, supaya tua kita menanam keindahan, mati mendapat keberkahan. Dulu ada seorang syekh lagi ngebakar api. Nah, tiba-tiba kan kalau mau ngebakar api yang gede tuh, dia pakai ranting-ranting dulu kan. Tiba-tiba ada anak kecil yang lewat nangis. Motor kan si syekhnya nanya, ya walad limada tabki, wahai anakku, kenapa sampean nangis? Ini si anak ngomong, saya menangis ngelihat Tuhan membakar ranting-ranting itu sebelum membakar kayu-kayu besar. Loh, apa yang menyebabkan kamu menangis? Karena saya takut sebelum orang-orang yang besar itu dibakar, maka diawali dari yang kecil-kecil dulu dibakar di api neraka. Pemikiran anak seperti itu sudah jauh. Pemikiran kita kejebak nih masa muda nih. Nah, rata-rata masa muda ini masa-masa yang terjebak nih sebelumnya ya, yang enjoy ya kan, ntar gampang insaf mau umur 40-50an dah kalau hidup. Nah, untungnya kita dikasih umur panjang, lewatin masa muda kita kemarin. Alhamdulillah di saat kita ringkih mau mulai ikut ngaji, nggak apa-apa dah. Memang pengajian itu penghuninya orang-orang tua, jarang anak-anak muda. Walaupun di sini pengajiannya rindu surga yang 40 tahun ke atas juga kan gitu. Nah itu. Kemudian kita kejebak juga dengan jabatan. Sebelum punya jabatan kita janji manis segala macamnya. Tapi ketika kita memiliki jabatan, kadangkala kita menyalahgunakan jabatan yang Allah kuasai. Kita kejebak dengan kekuasaan gitu ya. Tapi setelah kekuasaan kita miliki, nah kita kadangkala menyalahgunakan kekuasaan sehingga kita membabi buta dalam kehidupan. Nah, kalau orang nggak ibadah, orang nggak ngikut anjuran dan ajaran Allah, maka jujur apa yang kita miliki ini jebakan dalam kehidupan. Makanya kita minta, ya Allah, kalau miskin sabarin apa, kalau kaya jangan ada sombong, kalau sehat kuatkan ibadah, sakit tetap nyebut asmanya. Ya Allah, kalau saya punya jabatan, istiqomahkan. Kalaupun nggak punya, ya Allah, tetap menghormati apa yang di atas dari apa yang kita miliki. Nah, kalau doa seperti itu, insya Allah kita istiqomah. Ya Allah, jaga muda saya, insya Allah hari tua bahagia. Kan kata Rasul, ikhlanin khamsan qabla khamsin, sababaka qabla harumika. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sebab orang udah tua itu kan semua terbatas. Semua serba terbatas.
Kuatnya zikir orang tua berapa kali sih? Pegang tasbih juga baru 6 hitungan udah ngantuk aja bawaannya. Mumpung masih muda, ayo jangan berhenti zikir la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah kulla yaum jaa fi yaumil qiyamah wa wajhuhu kal badri. Sering saya sebut orang yang sering nyebut asma la ilaha illallah, ikhlas karena Allah, kemudian menyebut asma Rasulullah 100 kali sehari semalam, insyaallah di hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama. Itu yang kita cari. Karena dunia ini sifatnya sementara, dikejar kayak apapun ada habisnya. Masa muda sifatnya sementara. Orang-orang sekarang umur 40 tahun udah loyo, Bang. Kalau orang-orang tua dulu umur 50 60 masih gagah. Sebab orang-orang sekarang itu semua disuguhin serba enak. Orang tua dulu mau ke sawah, mau kemana jalan kaki, kita ke warung sebelah aja naik motor, Bang. Nih, makanya tenaga kita, tubuh kita udah gampang banget lelah, gampang lemah. Dulu rumah sakit jarang, penyakit juga jarang. Dulu nggak ada rumah sakit, satu kampung mungkin satu. Tapi penyakit kagak ada. Sekarang rumah sakit canggih-canggih, penyakit juga canggih-canggih kan. Dulu penyakit bisa kelihatan, sekarang corona kagak kelihatan kan begitu. Nah, artinya dunia ini sudah semakin tua renta. Nah, makanya kita ikuti dunia tua renta ini, jadikanlah dunia ini sebagai terminal pemberangkatan. Makanya betul tuh, ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, Rasul perlihatkan wanita tua renta tapi cantiknya luar biasa. Nah, Rasul nanya sama Jibril, tuh orang model kayak apaan? Udah tua tapi cantik. Itulah duniamu nanti. Dunia ini udah tua banget, Bang. Udah jutaan tahun kan dunia ini. Udah ratusan juta kali ya. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu udah ratusan juta tahun, Bang. Fosil-fosil yang ditemukan udah ratusan juta tahun. Tua, tapi makin tua dunia ini makin cantik. Betul nggak? Pohon dulu buahnya mangga, sekarang pohon buahnya bolham. Ya kan? Neon, betul nggak? Dulu pohon jamblang buahnya jamblang, Bang Anung. Sekarang pohon jamblang buahnya neon. Kan begitu. Berarti udah cantik nggak dunia? Cantik luar biasa. Transportasi udah. Dulu orang punya kuda udah paling orang kaya. Sekarang kuda bisa kalah dengan mobil kecepatan 3000 kuda. Manusia bisa menciptakan mobil yang kecepatannya 3000 kuda. Kuda aja ngos-ngosan ngejar mobil, Pak. Ini subhanallah. Artinya semakin cantik dunia ini semakin tua. Kalau sudah semakin tua berarti kan pengen mati. Berarti dunia ini pengen kiamat. Yang sisa-sisa umur kayak kita udah benahin dah. Duduk begini enak deh, insyaallah berkah. Nah, makanya ada penangkalnya supaya kita nggak terjebak dalam kehidupan dunia. Yang pertama istiqomah, menetapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kayak begini diistiqomahin, Bang. Mau hujan mau geledek ayo. Kita hujan sepi, panas alasannya gerah, hujan alasannya dingin. Ngaji pengen yang adem, gitu. Ini kita kayak gini istiqomahin, Bang. Kenapa istiqomahin kayak begini? Karena jujur kita ngandelin ibadah kita sehari-hari mentah, Bang. Sholat kita masih acak-acakan. Sholat kita acak-acakan sekali. Zakat kita apalagi? Sedekah la ilah paling 2000. Goceng udah gondok banget kita. Bagi haji kalau mampu, nah kita kagak mampu-mampu aja. Bagaimana caranya dipanggil sama Allah? Kitanya kagak pengen dipanggil. Betul ya? Nggak kangen, nggak cinta, nggak rindu. Gitu. Orang yang kangen, yang cinta baru yang kepanggil. Setian kepanggil alhamdulillah karena kangen, rindu, cinta. Setiap hari sama saya keliling maulid, bacain maulid, kepanggil sama Rasulullah. Ini kan panggilan dari Allah, tapi belum tentu. Karena kita belum tentu esok nanti kayak apa. Bisa jadi esok nanti nggak ada. Kita doain panjang umur sampai nanti pulang lagi ke Indonesia. Gitu. Jadi istiqomah. Yang pertama istiqomah. Tetapkan hati kita. Sebab kalau kita ngandelin nggak bisa. Makanya ada hadis Rasulullah. Salah satu la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim. Kemudian sibron wa rajulun amma khauman wa hum lahu karihun. Ada 3 orang yang tidak diangkat salatnya. Kita kalau ngandelin ibadah kita dari salat mantap. Enggak diangkat salat kita kalaupun cuma sejengkal kepala. Siapa dia? Yang pertama, sibron rajulun amma khauman wa hum lahu karihun. Kita memilih imam yang kita benci, yang dibenci oleh kaumnya. Jadi ini ada masjid nih, enak banget gua sama Sofyan gitu. Zaman ini udah nggak ada yang demen sama Sofyan nih. Tiba-tiba disuruh jadi maju jadi imam. Itu nggak diterima salat kita. Karena gondok, betul ya?
Yang imam siapa? Iya, najis gua kalau dia imam nih, enak banget nih, sok-sokan gitu. Ntar giliran waladhdallin, amin sih goblok kan gitu. Ya namanya orang kesel kan begitu, kan ngegerutu gitu. Jadi kalau memilih imam tuh yang kita senangin, makanya orang mau jadi imam tuh kudu bagus makhrijul hurufnya. Yang paling penting akhlak yang cakep. Ini dulunya mantan pencopet, penjamret, bilang baru insaf, tato masih banyak disuruh jadi imam. Orang yang pernah disakitin kan belum tentu memaafkan. Saya yang imam, dulu nyolong burung gua tuh setan dia jadi imam lagi gitu. Ini. Makanya imam yang tidak disenangi oleh jamaahnya, ini nggak diterima salat kita. Pun imam kabir, kalau asgor itu di salat, imam kecil itu di salat, imam kabir itu di pemerintahan, baik dia raja, gubernur, wali kota, bupati, camat, dan presiden. Kadang kala kita milih RT yang kaya-kaya aja nih, dia justru RT kaya, waktunya pelitnya 17 setan, akhirnya kita gondok juga. Ini nggak diterima tuh salat kita. Makanya hati-hati pemilihan terhadap pemimpin itu. Yang bagaimana caranya supaya ibadah kita diterima? Ya cari pemimpin yang kita senangi. Senangnya pemimpin dari mana sih, Ustaz? Ya dari kriteria akhlaknya lah, bukan dari jumlah rupiah yang dibagikan. Makanya kalau orang yang memilih pemimpin dengan rupiah, selama pemimpin itu berbuat jahat, kita kebagian gak yang milih? Kebagian dosanya, karena kita ikut menyesalahkan orang-orang yang gak setuju kepadanya. Ini hati-hati, bukan cuma pemimpinnya yang dosa, makmumnya yang milihnya pun ikut dosa. Ya, saya nggak nyaranin presiden siapa-siapa, tapi pilih yang sesuai dengan hati nurani dan karakternya baik bagi kita. Itu ya. Kemudian yang kedua, wa amra'atu batat wa zawjuha 'alaiha syahidun. Seorang perempuan yang tertidur tapi suaminya dalam keadaan marah. Ini salatnya nggak diterima nih. Kasih tahu sama bini kita itu. Kalau kita pulang-pulang tiba-tiba marah-marah sama bini, kesel, lu kemana aja sih, gue pulang lu kagak ada, air kagak ada, kobok kan aja kagak ada. Terus bininya nyeletuk, saya juga pengen refreshing bang, ngobrol sama tetangga gitu. Marah suami, ditinggal tidur, sholatnya kagak terima tuh perempuan. Makanya bilangin sama bini kita, lu kalau lagi marah-marah, kalau gue lagi marah-marah, lu tenangin dulu dah. Kenapa? Kalau lagi aneh, lagi marah-marah, lu tinggal tidur, sholat lu kagak diterima, kalaupun cuma sejengkal di atas kepala. Pun begitu juga dengan laki-laki yang membuat marah istrinya. Bawel banget, buat tidur aja dah, sholat kita kagak diterima tuh, kalaupun sejengkal di atas kepala kita. Kenapa? Sebab di saat kita ibadah, masih ada orang yang benci dengan kita. Kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan kalau kita salat masih nyakitin orang, kita salat masih zalim sama orang, kita salat masih zalim terhadap diri sendiri, kita salat tapi zalim terhadap Allah, nah percuma, maka ibadah kita nggak diterima. Kemudian yang terakhir, wa akhwani mutasarimani, seorang yang bersaudara tapi bermusuhan. Ini hati-hati nih, kita sama adik kita, sama abang kita, sama empok kita, sama ipar kita, kalau masih bermusuhan, kagak ngomong bertahun-tahun, percuma sholat kita itu. Tapi gue enak banget kan sama ipar gue, lah emang ribet banget orang. Udah lah, Allah aja maafin, ya kan, Allah aja maafin. Gimana Rasulullah? Wah, siapa seorang yang dulu ngebunuh pamannya Rasulullah, Hamzah itu kan dibunuh sampai dibelek, kemudian dimakan jantungnya. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang yang masuk Islam tapi dosanya gede banget, bisa dikabulkan. Balik lagi ya Rasulullah, tapi benar gede banget dosanya ini, nggak apa-apa. Ketiga kali ngomong, dialah suamiku yang membunuh pamanmu Hamzah. Ngamuk Rasul, nggak bisa. Tapi Allah kasih tahu kan, jangan begitu, urusan hidayah, urusan taubat, urusanku bukan urusanmu, maka diterimalah ibadahnya. Tapi apa kata Rasul, tolong jangan tampakkan wajahnya ke hadapanku, khawatir aku emosi lagi. Begitu. Tapi diterima, Allah terima. Jadi cuma gara-gara tanah semeter aja nggak ngomong 12 tahun. Karena begitu, itu percuma sholat kita kagak terima tuh begitu tuh. Udah maafuan gua aja lah, dunia ini kagak ada yang dibawa. Gua enak sama adik gua ini, gua minjem mobil pulang kotor, kagak gua sapa setahun, cuma gara-gara mobil doang gitu. Jadi
Kata Rasul, la yadkhulul jannah qati'un, gak bakal masuk surga orang-orang, gak bakal cium surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Begitu. Walaupun dia benda, bandel segala macam, ya udahlah maafin aja. Tapi minta sama Allah supaya apa? Supaya orang-orang yang jahil, orang-orang yang zalim, Allah kasih hidayah. Ini kadang-kala doa kita doa nyumpain sih. Biarin, emang ribet banget tuh bocah sama kita, la ilaha illallah. Segala beban dago diambil mulu sama dia, ya Allah, biar sempet ngapain hidupnya, ya Allah. Biar bengkak kakinya seumur-umur, kita nggak doain begitu tuh. Padahal kalau yang paling bagus kita doa yang ini. Makanya termasuk kita marah sama anak juga. Ini kadang-kala kita menyumpahin anak sih. Masalah anak setan lo ya. Kan dia ngomong lah, kalau gua setan, gua siapa? Kan udah demit berarti. Nah, makanya kalau marah sama anak tuh doain. Anak pintar, anak ganteng, anak ayah, anak cantik, anak sehat, anak yang soleh. Ntar jangan begitu lagi ya, begitu. Nah, ajarin bini kita nih. Bini kita kalau ngajarin bocah kan begitu. Goblok amat sih, lu keturunan siapa lah? Lu yang lahirin pakai aja keturunan siapa? Kan begitu. Ini masya Allah ya. Jadi tadi itu seorang imam yang tidak disenangi atau dibenci oleh kaumnya, kemudian istri yang tertidur dalam keadaan suaminya marah, atau sebaliknya suami yang tertidur manakala istrinya marah. Kemudian orang-orang yang memutuskan tali silaturahim ini orang yang sejengkal pun tak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, istiqomah. Kemudian yang kedua, kalau nggak mau kejebak dalam kehidupan, istikharah. Kan kita mah jarang banget istikharah ini. Kita tetap punya pilihan, tapi pilihan yang terbaik itu manakala Allah yang nunjukin. Berserah diri, ya Allah, terserah kepadamu ya Allah. Gitu. Kan kita mah jarang banget istikharah, apalagi kalau yang ujung-ujungnya untung udah kagak istikharah tuh. Ya kan? Mau milih bini, istikharah dulu, biar Allah yang nunjukin, kalaupun itu jodoh dari Allah. Istikharah Bang Sandy. Kalau mau kawin lagi istikharah. Jangan sendirian, makruh hukumnya Bang. Kenapa kasihan? Ada bantal guling paling nyesek kita, apalagi hujan begini, la ilaha illallah. Cuman ngelonin kelambu doang, enak kita. Iya, ayo nikah lagi, nggak apa-apa. Siapa lagi yang jomblo di sini? Hah? Jomblo? Jomblo? Cari. Jangan sendirian, hidup nggak enak. Nabi Adam aja waktu di surga minta ada yang nemenin loh. Ya, Nabi Adam kan di surga ya kan, tempat paling enak kan. Kita semua ibadah begini kan pengen masuk surga. Nabi Adam udah taruh di surga, pengen punya pendamping, sepi, maka diambillah Siti Hawa dari tulang rusuknya, jadilah Siti Hawa. Jadi memang punya pendamping itu kebahagiaan yang luar biasa. Sebab laki-laki itu kawannya pakainya emosional dan egois, nggak bisa mecahin masalah kalau nggak ada pendamping. Nah, kita kalau mecahin masalah sama teman-teman malah jadi teman ketiga. Kalau gue ribet banget sama tetangga sebelah, kalau sama teman udah gebuk aja ngapa kan gitu. Tapi kalau kata bini udah biarin ya, ntar juga ada yang itu penenang tuh. Kalau curhatnya sama kita selesai, udah celurit yang kemarin keluarin ngapa, beset aja dikit kan begitu. Nah, istikharah, cuman kadang-kala istikharah kita kalah dengan keadaan yang memanjakan kita. Contoh begini, kita pengen punya mantu, seharusnya istikharah dulu. Kenapa? Ini kan urusan kebahagiaan anak kita, kebahagiaan kita juga, betul tidak? Tapi kira-kira ente istikharah nggak nih? Ente mau punya mantu, tiba-tiba kedatangan nih seseorang cowok lah, perlente, mobilnya Alphard, punya perusahaan kita tahu, ngasih duit sama kita 100 juta buat uang perkenalan tuh, buat uang perkenalan, ngasih duit cepet 100 juta. Mobil Alphard, dia bilang ntar kalau lu jadi mertua gue tinggalin mobil di sini nih. Perusahaan gampang lah, ntar anak emak nih, anak ibu udah jadi bendahara aja. Tantangan begitu, lu kira-kira istikharah nggak tuh? Kira-kira istikharah lagi nggak tuh? Hah? Itu kalau ada yang ngajarin istikharah lu ngambek nggak? Bang, istikharah dulu, diam lu setan. Ini yang begini yang gua cari ngapa pakai pilih-pilih lagi. Padahal belum tentu kan itu kebahagiaan buat kita. Nggak taunya pas jadi laki anak kita sengit banget kelakuannya.
malah kita jadi budak dalam rumah tangganya, kita jadi fitnah terus. Istikharah dulu, sebab kalau sudah istikharah mah insya Allah ada kebahagiaan yang Allah kasih sama kita, supaya kita nggak kejebak. Istikharah gitu. Pun untuk kebahagiaan anak-anak kita. Ini Bang Anung nih termasuk orang yang kreatif, aktif nih, bikin perusahaan anu. Memang harus diawali dengan istikharah, butuh petunjuk dari Allah Bang Anung. Jadi jangan nanti ada penyesalan di akhir kalimat. Terus tahu gitu gua nggak bikin perusahaan, duit gua banyak jatuh ke sono, modal kagak balik, karyawan pada bubar. Ada penyesal kenapa? Karena nggak istikharah dulu. Tuh, jadi yang pertama istiqomah, tetapkan keimanan kita, kemudian istikharah, biar Allah lah yang menunjukkan jalan kita. Yang paling cakep terakhir supaya kita nggak kejebak dalam kehidupan, istighfar. Astagfirullah. Rasulullah aja yang sudah punya jaminan surga loh, yang namanya sudah ada fil mahfuz. Yang ketika Adam diciptakan, nama Rasul sudah bersanding bersama Rasulullah. Bahkan Allah pernah ngomong, nggak bakal aku ciptakan seluruh isi dunia ini, seluruh isinya dunia ini, kalau nggak ada Nur Muhammad, kalau nggak ada cahaya dari Rasulullah SAW. Tapi Rasul setiap waktu nggak berhenti 70 kali istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kelasnya Nabiullah Muhammad, istighfar 70 kali dalam satu waktu. Lah kita Nabi bukan, tetangga Ustadz juga bukan, ngaji juga baru kemarin cuma gara-gara penyakitan kita ngaji nih. Istighfar Astagfirullah. Karena istighfar itulah yang mengurangi beban kehidupan kita. Orang yang banyak istighfar, rezekinya Masya Allah agak berhenti, rezekinya melimpah, badannya sehat. Kenapa? Karena diringanin jiwa kita dari kotoran-kotoran kehidupan. Istighfar. Orang sakit itu bukan karena kuman, orang sakit itu karena hati dan jiwanya yang gak stabil. Betul nggak? Kalau jiwanya nggak stabil tuh orang gampang penyakitan. Cek jantung, orang sakit jantung karena orang stres, iri, dengki, hasad, hasut, kena penyakit ain. Orang kena penyakit stroke kan gara-gara iri. Ngeliat orang beli mobil, ngeliat tetangga bikin rumah, kita yang nyesek dadanya, ampeng kita gitu. Makanya orang kena stroke begitu. Betul ya? Nah, hindari itu penyakit jiwa kayak begitu tuh, sehingga kita sehat. Nah, banyak ini istighfar. Orang kalau sudah istighfar, hatinya tenang, jiwanya nyaman, insya Allah ada penyakit jauh dah tuh. Rasul seumur hidup agak pernah sakit, karena Rasul selalu istighfar. Padahal Rasul sudah bersihnya luar biasa. Ini ada akhir, ada hebatnya istighfar. Satu waktu Imam Ahmad bin Hambal ini tiba-tiba dia pengen banget pergi ke negeri Sam, padahal di sana nggak ada saudara, nggak ada muridnya. Cuman kok tiap hari kebayang negeri Sam, ada apa ini dia? Dia tahan, makin nggak kuat, hatinya pengen pergi ke negeri Sam. Akhirnya berangkat dia ke negeri Sam, karena di sana nggak ada jamaahnya, nggak ada muridnya, nggak ada juga saudaranya. Ya udah, dia habis sholat numpang tidur karena lelah di masjid. Nah, Imam Ahmad bin Hambal tidur di masjid, diusir sama marbot. Bang, maaf, masjid bukan buat tempat tidur. Padahal Imam bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, udah kalau tahu cium tangan itu. Nah, kalau orang alim tuh begitu, jangan langsung gua anak jenderal, sombong namanya. Lu belum tahu, gua nih kan begitu. Gua dulu yang megang kunci masjid ini. Keluar Imam Ahmad bin Hambal tidur di pelataran masjid. Masih diusir sama tuh marbot. Emang sengke tuh marbot. Bang, di sini juga kagak boleh katanya. Nah, ini kan di pelataran tetap kagak boleh. Akhirnya bingung, pas di luar ketemu tuh sama seseorang. Wah, mau istirahat? Iya. Di dalam nggak boleh, di luar juga kagak boleh. Saya kagak ada saudara sini. Tidur aja tempat saya, ayo. Nggak jauh, rumah saya toko roti yang ada di persimpangan sana. Ikut tuh Imam Ahmad bin Hambal ke rumah dia. Nah, pas sampai rumah dia, siap-siap istirahat. Ini bingung nih Imam Ahmad bin Hambal nih, takjub lah. Ngelihat si tukang roti itu nggak berhenti. Astagfirullah. Salut lah. Terus kata Imam Ahmad bin Hambal, sudah berapa lama sampean mengamalkan istighfar itu? Oh, nggak kehitung tuan. Apa yang kau dapatkan dari istighfarmu? Roti saya tokonya nggak pernah berhenti orang beli. Seandainya saya buka 24 jam, mungkin 24 jam itulah orang ngebeli toko roti saya.
keluarga saya, anak saya, istri saya, semuanya berhasil dalam agama dari istighfarmu. Iya, dari istighfar yang saya amalkan. Terus Imam bin Hambal nanya lagi, ada nggak keinginanmu yang belum terkabuli dari amalan istighfarmu, yang belum Allah kabulkan? Ada, kata dia. Saya sebelum meninggal, saya dengar nama masyhur Imam Ahmad bin Hambal. Saya pengen cuman ketemu dengan beliau sebelum saya meninggal, dan saya pengen mencium tangannya. Saya pengen ketemu banget sama beliau. Maka nangislah Imam Ahmad bin Hambal. Pantesan hati saya pengen banget ke negeri Syam. Bahkan saya ketika tidur di masjid disuruh keluar, di pekarangan masjid disuruh keluar. Seandainya diizinin saya tidur di masjid, saya nggak ketemu sampean. Saya diusir dari dalam masjid, sampai di luar masjid saya diusir, sampai saya berdiri di persimpangan ada sampean. Sampeanlah istighfar, sampeanlah yang ngebawa saya ke sini. Sayalah Imam Ahmad bin Hambal. Tuh. Jadi kalau bini lu nggak pulang-pulang 3 bulan, lu istighfarin aja udah. Nah, kalau rezeki kita masih jauh, banyakin istighfar. Sekelas Imam Ahmad bin Hambal ini orang alim, orang hebat, tapi hatinya kesedot dengan tukang roti yang hampir setiap hari baca istighfar, dan keinginan terakhirnya pengen ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Ke negeri Syam lu datang. Kenapa rezeki kita pada seret? Kadang dapat, kadang enggak. Kita jarang istighfar kepada Allah. Dosa sering kita lakuin, permohonan ampun jarang kita ucapin. Wallahu a'lam bishawab. Makin gede hujan, makin habis suara saya kejar-kejaran ya. Mudah-mudahan yang sedikit ada berkahnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.